Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, perjalanan ke alam mimpi sudah dimulai. Bahkan Fang Yuan sudah melakukan perjalanan ke alam mimpi milik Hellouland. Meski dia menerima banyak kerusakan pada jiwanya selama perjalanan itu, tapi itu bukan perjalanan yang merugikan. Ada banyak keuntungan yang Fang Yuan juga dapatkan. Salah satunya adalah mendapatkan 2 buah Gu Immortal, yaitu satu dari perilisan dan satu lagi dari Hellouland. Meskipun penyerahan untuk Gu Immortal dari Hellouland masih nanti ada di part kali ini. Jadi perjalanan itu Fang Yuan sama sekali tidak merasa terugikan. Nah, sekarang kita nanti akan berjalan-jalan lagi menggali pemahaman baru dari karakter yang lain. Part kali ini memang ada banyak sekali karakter baru, ada banyak bagian-bagian cerita yang nantinya akan digunakan di belakang. Langsung saja kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 161. Gurun Barat. Terlihat tubuh seorang pemuda yang kini bergetar hebat, dan kemudian disusul dengan muntah darah. Pemuda itu tampak berwajah masam, dan dia terus mengumpat, "Sial, gagal lagi." Sepertinya ini memang sudah kesekian kalinya dia mengalami kegagalan. Tapi siapa dia? Sedikit background story dari pemuda ini. Namun daripada disebut pemuda, lebih tepatnya orang ini adalah pemudi, yang artinya dia adalah seorang wanita muda dari klan Tang. Namanya adalah Tang Miao. Nama dan klannya memang agak mirip dengan salah satu klan di dataran utara, yang mana klan itu juga muncul di saat turnamen Istana Kekaisaran. Tapi keduanya berbeda. Harus ditegaskan di awal memang namanya saja kebetulan sama. Kalau klan Tang yang ini itu tinggalnya di Gurun Barat. Dan di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, klan Tang ini adalah klan yang paling maju dalam hal penjelajahan di alam mimpi. Mereka bisa disebut sebagai pionir yang membangun pondasi dalam penjelajahan ke alam mimpi. Namun, itu baru akan terjadi puluhan tahun ke depan, jika itu berdasarkan kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Sementara saat ini, mereka itu hidup masih dengan kesulitan. Salah satu kesulitan yang mereka hadapi sekarang itu adalah mengurus seorang pemuda yang saat ini sedang tertidur pulas. Karena pemuda itu kini terjebak di alam mimpi. Sementara adiknya alias tadi orang yang disebut pemudi yang digambarkan di awal, saat ini sedang berusaha keras untuk mengembalikan jiwa dari kakaknya dengan masuk ke alam mimpi milik kakaknya. Sudah berulang kali Tang Miao dia pergi ke alam mimpi milik kakaknya. Namun karena dia tidak memiliki gerakan pembunuh dari alam mimpi ataupun tidak memiliki Gu Immortal dari jalur mimpi, alhasil dia selalu menjadi orang asing dan kesulitan untuk membuat perkembangan. Bahkan dia belum bisa menemukan jiwa dari kakaknya di alam mimpi itu. Memang agak berbeda dengan Fang Yuan, di mana dia menggunakan gerakan pembunuh mengurai mimpi, lalu dia lahir sebagai salah satu peran di dalam mimpi itu. Jadi Fang Yuan memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk bertemu dengan Hellouland ketika ada di dalam mimpi Hellouland. Nah, meskipun saat ini klan Tang masih belum memiliki pondasi yang kuat, tetapi kedua orang kakak beradik ini nantinya akan menjadi pionir yang sangat luar biasa dalam perkembangan jalur mimpi. Untuk perkenalan saja, nama dari sang adik itu adalah Tang Miao, seperti yang sudah disebutkan tadi. Sementara kakaknya yang saat ini sedang tertidur, namanya adalah Tang Fangming. Awal perkembangan dari klan Tang yang ada di jalur mimpi, ya karena memang kedua kakak beradik ini.
Meskipun sayang, saat ini sang kakak malah terjebak di alam mimpi yang mulia iblis surga penjuri. Padahal di antara mereka berdua, sejujurnya sang kakak atau Tang Fangming yang lebih berbakat dalam hal jalur mimpi. Maka Klantang sendiri sungguh merasa sedih akan hal ini. Mereka terus mengupayakan untuk menyelamatkan Tang Fangming. Karena itu mereka kemudian rela menghabiskan begitu banyak uang untuk mempertahankan kondisi tubuh dan jiwa dari Tang Fangming. Klantang bahkan sampai meminjam Gu Emosi peringkat 7 dari klan Xiao. Lalu mereka juga menghabiskan begitu banyak biaya untuk membeli Gu Nyali guna mempertahankan kondisi dari Tang Fangming. Memang pemahaman Klantang terhadap jalur mimpi itu jauh lebih maju dibandingkan seluruh sekte atau klan di kelima wilayah. Bahkan jika dibandingkan dengan ke-10 sekte kuno yang ada di benua tengah pun, Klantang itu memiliki pencapaian yang jauh lebih tinggi. Meskipun saat ini, situasi mereka sangat sulit seperti yang Ane katakan di awal tadi. Tang Fangming kini tertidur lelap, dia semakin dalam terikat di alam mimpi. Sementara itu, mereka kini membutuhkan Gu Nyali untuk mempertahankan jiwa dari Tang Fangming. Kalau tidak, maka jiwa Tang Fangming bisa rusak dan hancur. Bahkan, jika tubuh dari Tang Fangming itu tidak terluka, tapi kalau jiwanya sudah tidak ada, maka Tang Fangming itu tetaplah mati. Bagaimana kabar kakak sekarang? Tanya Tang Miao pada para tetua yang menjaga Tang Fangming. Kami dapat melindungi tubuhnya, namun kami tidak bisa menemukan Gu Nyali di pasar. Kami kesulitan mempertahankan jiwa dari Tang Fangming, kata para tetua. Mengapa begitu? Apa yang terjadi? Tang Miao kini menjadi cemas. Kami pun tidak tahu. Namun penjual Gu Nyali hanya ada 1 orang. Belum lama ini, sang penjual berhenti menjual Gu Nyali di pasaran tanpa alasan yang diketahui. Sekarang banyak orang yang pusing karena tidak bisa mendapatkan Gu Nyali, kata salah seorang tetua. Sialan, tanpa Gu Nyali maka kakak. Wajah Tang Miao tampak masam, dia sendiri terlihat bingung. Apa kalian sudah menghubungi penjualnya? Kami sudah menghubungi penjual itu. Bahkan kami menjanjikan keuntungan yang besar. Namun sampai hari ini belum ada tanggapan darinya. Sementara itu, Gu Nyali di tangan kita hanya tinggal sedikit. Situasinya menjadi semakin sulit. Mendengar ini, hati Tang Miao tenggelam dan nafasnya pun menjadi kasar. Sebelumnya, Klantang memang memiliki metode untuk menguatkan jiwa. Namun itu tidak seefektif penggunaan Gu Nyali. Terlebih sekarang, kondisi dari Tang Fangming yang tenggelam semakin dalam di alam mimpi. Hal ini membuat metode penguatan jiwa dari Klantang tidak bekerja. Tang Miao menggertakkan gigi. Dia tidak bisa berpikir jernih dan dia meluapkan kekesalannya. Aku tidak peduli. Semua ini salah kalian. Kalau kalian tidak memberi misi pada kakakku saat itu, dia tidak akan berakhir seperti ini. Sekarang kondisinya sangat menyedihkan. Apa kalian hanya akan diam dan menonton saja? Tang Miao, jaga ucapanmu. Setelah semua yang kami lakukan, apa kau pikir kami hanya menonton saja? Berapa banyak upaya yang klan habiskan untuk menyelamatkan hidup kakakmu? Kau juga ada di antara kami. Kau melihat semuanya dengan mata kepalamu sendiri, kata tetua ketiga yang kini tampak kesal. Aku tidak peduli. Tang Miaoming kembali menyangkal. Tetua ketiga tidak perlu mengatakan apapun lagi. Tetua pertama lalu menghentikan tetua ketiga. Sementara tetua pertama menghela nafas sejenak sambil menatap Tang Miao. Walau sedikit, tapi tetua pertama mengerti kondisi dari Tang Miao. Bagaimanapun, Tang Miao hanya memiliki Tang Fangming sebagai keluarga.
yang lainnya sudah tidak ada. Dulu mereka itu ditelantarkan, bahkan klan juga tidak menganggap mereka. Sampai setelah mereka mendapatkan jalur mimpi, pandangan dari klan pun ikut berubah. Pada akhirnya, klan memang mendapatkan banyak manfaat dari mereka berdua. Sementara Tang Miao justru terancam kehilangan keluarga satu-satunya. Ini jelas membuat dia menjadi sangat marah dan sulit untuk mengontrol emosinya. Lalu kemudian tetua pertama berkata pada Tang Miao dengan wajah sedih. Aku sudah mendiskusikan masalah ini dengan para tetua selama 3 hari 3 malam sebelum ini. Dari perbincangan itu ada 3 cara yang bisa membantu kakakmu. 3? Katakan padaku, kata Tang Miao yang kini ekspresinya tampak lebih lembut. Metode yang pertama dan yang terbaik adalah dengan menemukan makhluk jiwa kuno dan membunuhnya. Kemudian dengan menggabungkan jiwa makhluk itu dengan tubuh kakakmu, maka kita bisa memiliki peluang untuk menutrisi jiwa kakakmu. Metode ini memiliki peluang tertinggi dari 2 metode yang lain. Kemudian metode yang kedua, itu adalah menggunakan gerakan pembunuh immortal dari jalur jiwa untuk menarik paksa jiwa dari kakakmu. Tapi resikonya tentu cukup besar. Jiwa kakakmu bisa saja terluka dalam prosesnya. Lalu yang terakhir, ini adalah metode tersulit, yaitu dengan meminta bantuan dari Satu Laut Putih, seorang kultivator tunggal dari jalur jiwa yang mempelajari juga jalur mimpi. Setelah mendengar ketiga saran itu, Tang Miao lalu terdiam. Wajahnya perlahan berubah muram dan dia berkata, "Aku akan memikirkan masalah ini. Sekarang para tetua dapat pergi." Akhirnya setelah itu para tetua yang ada di sana pun pergi dan kini hanya Tang Miao yang tersisa. Tang Miao tertawa keras, lalu kemudian perlahan air matanya jatuh. Sepertinya Tang Miao mulai depresi. Dia bahkan kesulitan untuk mengontrol emosinya. Ketika dia sedih, dia bahkan tertawa lebih dahulu dan kemudian baru diikuti dengan tangisan. Sungguh, itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Sementara saat ini, Tang Miao mengutuk semua metode yang ditawarkan oleh para tetua. Bagaimanapun, semua metode itu jelas memiliki kekurangan. Metode pertama mungkin memiliki peluang berhasil yang paling tinggi. Tapi penyatuan jiwa binatang buas dengan jiwa manusia itu dapat merubah jiwa dari kakaknya. Dia tidak akan lagi bisa disebut sebagai manusia jika melakukan itu. Sementara untuk metode kedua, meski disebut memiliki kemungkinan merusak jiwa kakaknya, tapi rupa-rupanya kemungkinan untuk berhasil tidak merusak jiwa kakaknya itu hanya 20%. Selebihnya, semuanya itu hanyalah deduksi. Sementara untuk metode yang terakhir, Tang Miao masih melihat sebuah harapan. Meski dia mungkin harus membayar harga yang mahal, tapi Tang Miao tahu bahwa Sauto Laut Putih memang sangat ahli di jalur mimpi. Setidaknya, Sauto jauh lebih baik daripada dirinya. Kakak, aku tidak akan menyerah. Bahkan jika bayarannya adalah menyerahkan warisan ini, kata Tang Miao sambil menyeka air matanya. Saat ini memang Tang Miao memiliki warisan dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Dan mungkin hanya warisan ini saja yang dapat menarik perhatian dari Sauto Laut Putih. Sekarang kita akan kembali beralih ke Gunung Danghun lagi. Di sana Fang Yuan perlahan membuka matanya. Dia kini tampak mengangguk puas. Aku sudah menggunakan Gunyali berulang kali. Dan menurutku Gunyali memang yang terbaik untuk memperkuat jiwa. Bahkan jika sebelumnya aku menderita banyak kerugian di alam mimpi Helloland, tapi aku bisa pulih dalam waktu sesingkat ini. Fang Yuan menghela nafas lega. Dia lalu berseru, "Little Hu, kemari." "Ya Tuan, saya di sini." "Apakah luka Anda sudah pulih?" tanya roh tanah yang muncul dari ketiadaan.
Ya, aku sudah pulih. Ceritakan padaku apa yang terjadi selama aku menyembuhkan lukaku, tanya Fang Yuan. Ada banyak hal yang terjadi, Tuan, tapi tidak ada masalah yang besar, jawab Little Hu. Lalu kemudian, Little Hu mulai menceritakan segalanya secara detail. Salah satu info yang cukup menarik adalah keberadaan dari Xilei, di mana sebelumnya dia itu sering kali mengajak orang-orang kuat di benua tengah untuk bertarung. Namun belakangan ini, dia terlihat semakin pasif dan pergerakannya pun tidak terlihat secara umum. Banyak orang yang mulai curiga dan mencari tahu kebenaran di balik semuanya ini. Namun tidak ada yang dapat menemukan kebenaran sesungguhnya. Tapi Fang Yuan tahu bahwa semua itu pasti karena gua surga langit berbintang. Setelah mengetahui lokasi dari gua surga langit berbintang, Sekte Perang Abadi mengerahkan hampir seluruh kekuatannya untuk menyerang gua surga langit berbintang. Karena itu, sekarang Sekte Perang Abadi terlihat jauh lebih pasif daripada tahun-tahun sebelumnya. Lalu karena memikirkan gua surga langit berbintang, Fang Yuan sendiri kembali ingat dengan alam mimpi dari Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang. Sebelumnya, saat dia pergi ke sana, Fang Yuan tidak memiliki metode untuk berurusan dengan alam mimpi. Tapi saat ini, dia memiliki gerakan pembunuh mengurai mimpi. Gerakan membunuh ini adalah gerakan terbaik di jalur mimpi saat ini, bahkan menjadi salah satu yang terbaik di masa depan. Artinya, dia bisa saja menaklukkan alam mimpi dari Yang Mulia Konstelasi Bintang dengan menggunakan gerakan pembunuh mengurai mimpi. Memikirkan hal ini, Fang Yuan sendiri tampak menjadi bersemangat. Lagi pula, jika dia bisa menaklukkan alam mimpi Yang Mulia Konstelasi Bintang, itu jelas akan membangun jalur kebijaksanaan yang dia miliki. Bahkan meski dia tidak memiliki warisan dari jalur kebijaksanaan yang tidak lengkap pun, Fang Yuan bisa saja membuat warisan itu dari nol. Ini adalah keuntungan yang sangat besar tentunya. Namun, Fang Yuan saat ini masih belum bisa bergerak. Bagaimanapun, tempat itu sekarang diincar oleh Sekte Perang Abadi. Tentu itu sangat berbahaya untuk Fang Yuan kalau bergerak. Karena itu, jika dia mau menyerang alam mimpi Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang, dia harus berada di dekat aula utama, dan itu tentu akan sangat berbahaya kalau sampai ketahuan oleh Sekte Perang Abadi. Selama jiwanya di alam mimpi, tubuh fisik Fang Yuan itu jelas akan sangat rentan. Jika tubuh fisiknya sampai mati, maka dia juga akan mati dan jiwanya akan terjebak di alam mimpi. Memikirkan semua itu, Fang Yuan menghela nafas panjang. Dia berpikir lagi, dan ada satu cara yang muncul di dalam benaknya, yaitu dengan memiliki gerakan pembunuh abadi milik klan Tang dari Gurun Barat, yaitu gerakan pembunuh mencuri mimpi. Dengan gerakan pembunuh itu, dia bisa mencuri mimpi Yang Mulia Konstelasi Bintang dan kemudian memindahkannya ke tempat lain untuk sementara waktu. Dan Fang Yuan bisa menguraikan mimpi dengan aman di sana. Tapi masih belum waktunya untuk mendapatkan gerakan pembunuh ini, karena gerakan pembunuh itu sekarang belum muncul. Jadi Fang Yuan pada akhirnya hanya bisa bersabar. Dia juga tidak perlu khawatir, karena jalur mimpi itu masih sangat baru dan pemahaman orang-orang pada jalur mimpi masih sangat rendah. Karena itu, dia masih punya banyak kesempatan di masa depan. Setelah itu, tidak ada informasi yang menarik lagi yang disampaikan oleh roh tanah. Fang Yuan kini kembali mengingat situasinya sendiri. Sesungguhnya saat ini dia tidak bisa berleha-leha, karena orang-orang dari dataran utara dan benua tengah saat ini sedang mencoba menyelidiki dirinya. Bahkan, dia juga tidak bisa menggunakan identitas dari Sa Huang lagi, karena sebelumnya Feng juga telah mendatangi aliansi zombie dataran utara. Situasinya akan semakin berbahaya jika sampai dia nekat. Meskipun untungnya dia memiliki perilisan yang memiliki jaringan informasi tingkat tinggi, jadi dia bisa menyusun begitu banyak rencana.
Karena itu saat ini dia harus segera menyerap keuntungan yang ia dapatkan di pelelangan sebelumnya. Dengan meningkatkan kemampuannya, dia bisa hidup lebih tenang lagi. Jika Fang Yuan pada akhirnya bisa mencapai peringkat 8, maka dia bisa melindungi dirinya sendiri. Tapi sebelum mencapai titik itu, jelas dia harus mengembalikan tubuhnya menjadi manusia. Dan ada banyak langkah yang harus dia lakukan sekarang. Sekarang, dia juga masih harus memikirkan masalah tentang Hello Lan. Sebelumnya, Fang Yuan telah menyelamatkan Hello Lan, dan karena itu dia meminta kompensasi, yaitu Gu kekuatan diri. Tentunya perilisan sudah menjelaskan semua itu pada Hello Lan. Namun, Hello Lan kini marah besar. Dia sendiri enggan menyerahkan Gu kekuatan diri pada Fang Yuan. Namun kemarahan Hello Lan bisa dimengerti. Bagaimanapun Gu kekuatan diri itu adalah Gu vital milik Hello Lan. Jika Gu kekuatan diri diambil, maka kekuatannya akan turun drastis. Hello Lan juga tidak bisa menggunakan gerakan pembunuh jiwa hantu miliknya. Belum lagi, Gu kekuatan diri itu adalah kenang-kenangan yang ditinggalkan oleh ibunya, Zhu Xian'er. Jadi tentu saja, Gu ini memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Hello Lan sendiri. Namun di sisi lain, Hello Lan juga tidak bisa menolak permintaan Fang Yuan begitu saja. Meski yang menandatangani perjanjian itu adalah perilisan, tapi Hello Lan tidak bisa mengabaikannya, karena kalau Hello Lan mengabaikannya, maka hukuman akan jatuh pada perilisan. Pertanyaannya, apakah Hello Lan tega? Perilisan itu adalah saudari dari ibunya. Dia telah merawat Hello Lan sejak dia masih kecil. Dia merawat Hello Lan tanpa pamrih. Sebanyak apapun biaya yang harus dia keluarkan, dia bahkan tidak ragu memberikannya pada Hello Lan. Karena itulah sosok perilisan sendiri sudah seperti ibu untuk Hello Lan. Jadi, kalau dia tidak menyerahkan Gu kekuatan diri, pertanyaannya apakah Hello Lan tega melihat bibinya mati? Hello Lan menggertakkan gigi. Ada banyak masalah yang terjadi, namun yang satu ini sangatlah rumit. Di sisi lain, Fang Yuan sendiri tahu, namun dia tidak berniat untuk mengubah pilihannya. Bahkan jika sebelumnya Hello Lan menawarkan Gu Qi kekuatan, tapi Fang Yuan tetap menolaknya. Dia adalah orang yang tegas, pantang menyerah, dan tidak punya hati. Bagaimanapun, Fang Yuan sendiri sudah punya rencana untuk Gu kekuatan diri. Jadi dia tidak akan menyerah begitu saja. Lagi pula sejak awal Fang Yuan itu memang adalah orang yang licik dan tidak berperasaan. Jadi meski Hello Lan adalah sekutunya sendiri, dia akan tetap mengambil keuntungan sebanyak mungkin. Tapi karena perseteruan ini, pada akhirnya Hello Lan sendiri mogok untuk menggunakan Gu Qi kekuatan untuk pembuatan Gu Air Sek. Tanpa Gu Air Sek, maka Fang Yuan tidak akan bisa menjual Gu Nyali dan akhirnya pemasukannya pun terputus, sama seperti sekarang. Tapi meski pemasukannya terputus, Fang Yuan tidak putus asa. Dia mencoba menyempurnakan resep dari Gu Air Sek untuk menyiasati kekuatannya sekarang, meski pada akhirnya sampai sekarang belum membuahkan hasil. Fang Yuan sendiri kekurangan Gu pikiran jahat, jadi dia tidak bisa memanfaatkan cahaya kebijaksanaan dengan maksimal. Sampai pada akhirnya sekarang, Fang Yuan menjadi sangat miskin tanpa pemasukan. Total esensi abadi yang ia miliki bahkan sekarang hanya tinggal 11 butir. Fang Yuan kini kembali menemukan jalan buntu. Sementara di sisi lain, Fang Yuan juga sempat menghubungi Lang Ya untuk membantunya menyempurnakan Gu pikiran jahat. Tapi Lang Ya langsung menolaknya. Lang Ya hanya mau melakukan permintaan Fang Yuan dengan satu syarat, yaitu Fang Yuan harus pergi ke surga ungu kuno untuk mengumpulkan kelompok bunga beracun. Ini adalah syarat dari Lang Ya, dan itu adalah langkah yang cerdas dari Lang Ya. Lang Ya sendiri sudah banyak belajar. Dia telah mengalami begitu banyak kerugian karena Fang Yuan.
Maka kali ini dia ingin memojokkan Fang Yuan dengan permintaannya itu. Sejujurnya surga kuno itu telah lama hancur, dan untuk menemukan serpihannya pun tidaklah mudah. Maka Fang Yuan tidak bisa melakukan permintaan Langya dengan mudah. Kini Fang Yuan stuck, dia tidak bisa bergerak. Walaupun sesungguhnya kebuntuan yang ia alami sekarang itu karena ulahnya sendiri. Andai saja dia tidak terlalu keras kepala pada Helloland, maka dia mungkin tetap bisa menjual Gunyali dan pemasukannya tetap akan mengalir. Tapi Fang Yuan tetap optimis. Dia tidak akan merubah pendiriannya. Lagi pula, dia sebelumnya telah menentukan batas waktu yang diberikan pada Helloland. Setelah itu, Fang Yuan kini kembali menjelajahi alam mimpi sambil mengisi waktu luangnya. Di waktu yang sama di dataran utara, di tempat persembunyian rahasia dari para ahli benua tengah. Semua orang kini berkumpul. Mereka menunggu hasil deduksi yang dilakukan oleh Oracle Tua, seorang Kui mortal dari Sekte Jiwa Kuno. Di antara mereka memang Oracle Tua yang memiliki jalur kebijaksanaan tertinggi. Dia juga sengaja diutus untuk menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi dan menjadi penyebab dari keruntuhan Istana Kekaisaran. Kini semua orang sudah tidak sabar dan salah satu dari mereka langsung bertanya saat Oracle Tua membuka mata. Bagaimana? Memang sudah ada banyak bukti penting yang diperoleh oleh mereka. Ditambah juga dengan pencarian jiwa yang dilakukan pada Zhao Lianyun. Mereka telah mendapatkan begitu banyak petunjuk untuk menemukan pelaku dari keruntuhan Istana Kekaisaran. Namun sayang sekali Oracle Tua menggelengkan kepala dan wajahnya tampak muram. Dia lalu berkata, "Aku tidak menyangka bahwa pencapaianku masih belum cukup, dan mohon maaf aku telah mengecewakan kalian semua." Mendengar ini wajah ke-9 orang lainnya tampak masam. Bahkan Oracle Tua tidak bisa menyimpulkan pelaku di balik keruntuhan Istana Kekaisaran. Pelakunya ini benar-benar tidak sederhana. Mereka sepertinya bersembunyi terlalu dalam. Benar. Mungkin kita masih harus mengumpulkan informasi lagi, kata Master Gu yang lain sambil menghela nafas. Lalu, beberapa saat kemudian Feng Jiuge akhirnya angkat bicara. Saat ini, kita tidak memiliki tujuan yang jelas. Karena itu, kita akan berpencar untuk sekarang. Kita akan menjalankan misi kita masing-masing sambil mengumpulkan informasi yang berguna. Kita semua tahu bahwa kita pasti memiliki misi pribadi yang diberikan oleh sekte. Jadi daripada kita tidak mengalami kemajuan sama sekali, lebih baik kita urus dulu misi pribadi kita, sembari terus mencari lebih banyak lagi informasi tentang keruntuhan Istana Kekaisaran. Mendengar itu, semua orang memandang Feng Jiuge tanpa membantah sedikit pun. Bagaimanapun Feng Jiuge memang adalah ketua dalam ekspedisi ini. Dan apa yang disampaikan oleh Feng Jiuge itu juga tidaklah salah. Karena itu pada akhirnya mereka setuju dan berpisah. Mereka pergi menyelesaikan misi mereka masing-masing. Sampai akhirnya di sana hanya tertinggal Oracle Tua dan juga Feng Jiuge. Tuan Feng Jiuge. Oracle Tua tampak ragu-ragu ketika memanggil nama Feng Jiuge. Dia lalu melanjutkan. Mengapa Anda meminta saya untuk membohongi mereka? Ya, sesungguhnya Oracle Tua memiliki kesimpulan dari deduksinya kali ini. Tapi Feng Jiuge dengan sengaja memintanya agar merahasiakan informasi itu. Karena itu Oracle Tua membohongi semua orang pada pertemuan sebelumnya. Feng Jiuge tersenyum dan dia berkata, "Seperti yang telah kau simpulkan, bahwa pelaku dari keruntuhan gedung 88 yang memiliki hubungan yang erat dengan salah satu dari 10 sekte besar di benua tengah. Tapi kita tidak tahu sekte mana sebenarnya yang terlibat. Karena itu demi menjaga ikatan di antara 10 sekte kuno, lebih baik kita merahasiakan masalah ini sampai kita dapat menemukan pelaku yang sesungguhnya."
Selain itu, aku juga meminta semuanya untuk bertindak dengan bebas, dengan tujuan mungkin saja mereka akan bertindak dan melakukan sesuatu yang bisa memberikan kita petunjuk untuk menemukan pelakunya. Mendengar itu, orakel tua menghela nafas. Anda memang sangat pandai, Tuan. Tapi yang perlu Anda ingat bahwa hasil deduksi saya bisa saja salah sejak awal. Feng juga pun tersenyum. Jangan khawatir, saat ini itu adalah informasi terbaik yang kita miliki. Selain itu, kita hanya harus mencari bukti berikutnya. Jika memang salah satu dari 10 sekte kuno yang menjadi pengkhianat di antara kita, mereka pasti meninggalkan sebuah petunjuk, dan itulah yang akan kita cari. Feng juga menghibur orakel tua sekaligus memberinya peringatan. Mendengar itu, orakel tua lalu berkata, "Namun Tuan Feng, Anda menyembunyikan informasi ini dari yang lain, tapi saya mengetahuinya. Apakah Anda tidak mencurigai sekte saya?" Feng juga pun tertawa terbahak-bahak lalu berkata dengan jujur, "Tentu saja aku mencurigai kalian. Karena itu sekarang kamu juga bisa pergi. Aku yakin sekte jiwa kuno juga memberimu misi rahasia." Mendengar itu, orakel tua hanya bisa tertawa getir. Tuan Feng memang benar. Kalau begitu saya akan pergi sekarang. Setelah itu orakel tua pun pergi. Sementara Feng juga memiliki pemikiran yang sangat mendalam. Tidak ada yang tahu apa yang saat ini sedang dia pikirkan. Sekarang kita akan kembali ke sisi Fang Yuan. Sudah 10 hari waktu di Gunung Danghun. Fang Yuan saat ini sedang mencoba menggunakan Gu Immortal yang ia dapatkan dari perilisan. Gu ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan keberuntungan dari penggunanya. Namun sebagai gantinya, orang yang menggunakannya harus menukarnya dengan umur miliknya. Tapi karena Fang Yuan adalah zombie dan tidak memiliki umur, maka dia menggunakan Gu Inci sebagai pengganti dari umur. Kali ini Fang Yuan mencobanya. Dia menggunakan Gu Inci waktu yang sebelumnya sudah disempurnakan oleh manusia berbulu milik Langya. Di depannya kini ada satu bukit kecil Gu Inci waktu. Bentuknya seperti emas batangan. Namun rupanya penggunaan Gu Immortal ini mengkonsumsi sangat banyak Gu Inci waktu dalam waktu singkat. Dan dalam sekejap mata, bukit kecil dari Gu Inci waktu itu telah habis dikonsumsi. Namun meski begitu, tingkat keberuntungan Fang Yuan sendiri hampir tidak bertambah. Perubahannya sangatlah kecil sampai tidak terlihat. Fang Yuan sadar bahwa penggunaan Gu Inci waktu sebagai pengganti umur itu rupanya kurang tepat. Kecuali kalau Fang Yuan menggunakan metode khusus seperti gerakan pembunuh yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemakaiannya. Artinya, untuk saat ini Fang Yuan sendiri belum bisa menggunakan Gu Immortal yang ia dapatkan dari perilisan dengan optimal. Pada akhirnya, Fang Yuan memilih untuk menyimpan Gu Immortal itu lagi. Dan kembali ke masalah utama, bahwa Fang Yuan harus mengembalikan tubuhnya menjadi manusia. Lalu saat Fang Yuan memikirkan semua yang harus ia lakukan di masa depan, tiba-tiba cangkir perspektif gerak bergetar dan sebuah surat tiba. Ketika Fang Yuan memeriksanya, wajahnya tampak gembira. Dia segera menghentikan kegiatan yang ia lakukan dan kemudian pergi ke salah satu tempat di Gunung Danghun. Dia kini duduk. Dia mengeluarkan kaki gajah dan menyalakan gu api untuk memanggangnya. Tidak lama kemudian, sosok wanita cantik muncul dari kejauhan. Dialah He Laolan. Jadi, sebelumnya yang mengirimkan surat itu adalah He Laolan. He Laolan datang kini menemui Fang Yuan karena batas waktunya memang sudah tiba. Kemudian, saat melihat Fang Yuan, He Laolan berkata, "Kau benar-benar menyia-nyiakan bahan abadimu seperti ini?" Mendengar itu Fang Yuan tertawa, tapi dia enggan menyanggahnya. Fang Yuan kemudian menyapa dengan santai. "Sudah lama tidak bertemu. Duduklah." He Laolan mendengus dan tidak mengindahkan Fang Yuan.
dia masih tetap berdiri. Lalu Helolan mencibir, "Kau sudah menjadi zombie sekarang. Indra prasamu bahkan sudah mati. Jadi untuk apa kau melakukan semua ini? Apakah untuk mengenang masa lalu?" Fang Yuan dengan tenang menjawab, "Kamu tidak datang kemari untuk melihatku makan, bukan? Maka tidak perlu basa-basi, katakan saja." Mendengar itu ekspresi Helolan pun tampak masam. "Kau benar-benar rakus, bajingan. Apa kau tidak takut kalau perutmu nanti akan pecah?" Fang Yuan tertawa. "Tidak perlu khawatir. Pepatah mengatakan, lebih baik mati karena terlalu banyak makan daripada mati karena kelaparan. Jika makanan itu tidak berguna, atau bahkan makanan itu bisa membunuhmu, mengapa kau tidak mengganti saja makanan itu? Padahal kita sebenarnya bisa sama-sama makan enak," kata Helolan yang mencoba menyampaikan pesannya dengan sebuah perumpamaan. Fang Yuan tahu maksud dari Helolan. Dia tahu bahwa sekarang Helolan ingin menukar kompensasi yang ia minta dalam perjanjian itu. Tapi Fang Yuan dengan santai mulai makan daging kaki gajah itu. Berguna dan tidak semua sangat bergantung pada sudut pandang dari penggunanya. "Kau juga sudah mengenalku sejak lama, bahwa ketika aku sudah mengambil sebuah keputusan, aku tidak akan mengubahnya," jawab Fang Yuan sambil mengunyah daging di mulutnya. Helolan mendecak dengan kesal, tapi perlahan matanya menyipit saat dia terkejut melihat perubahan yang muncul di tubuh Fang Yuan. Saat ini muncul cahaya di dada Fang Yuan, lalu kemudian perlahan terukir di tubuhnya. "Ini tanda Dao jalur kekuatan?" Ekspresi Helolan pun berubah. Dia baru saja melihat bahwa Fang Yuan baru saja mendapatkan tanda Dao dari jalur kekuatan. Matanya berkedut, dan dia akhirnya paham dengan tindakan yang Fang Yuan lakukan. "Jadi kekuatan makan yang muncul di pelelangan itu ada di tanganmu sekarang. Bagaimana kau bisa mendapatkan semua hal yang baik di sisimu?" Mendengar itu Fang Yuan bahkan tidak meresponnya. Memang pada dasarnya kekuatan makan itu tidak terlalu berguna untuk masterku dari jalur yang lain. Tapi bagi para penggiat jalur kekuatan, kekuatan makan itu adalah harta karun. Khususnya dalam kasus Helolan. Dia sendiri telah mengalami bencana kesengsaraan untuk mendapatkan tanda Dao di tubuhnya. Tapi semua itu memang sangatlah berbahaya. Sementara, dalam penggunaan kekuatan makan itu tidak memiliki efek samping sedikit pun. Dan sifatnya juga permanen. Karena itu, Helolan kini tidak bisa menyembunyikan ketertarikannya. Di sisi lain, Fang Yuan sendiri masih terus melanjutkan makan. Dia bahkan mengunyah tulang kaki gajah itu sampai habis untuk mendapatkan tanda Dao yang tersimpan di dalamnya. "Duduklah, aku akan mentraktirmu beberapa daging," kata Fang Yuan yang kemudian mengeluarkan kaki binatang buas yang lain dari apertur miliknya. Helolan pun akhirnya duduk. Dia kini ikut menikmati daging yang diberikan oleh Fang Yuan. Lalu, Fang Yuan meminjamkan kekuatan makan untuk menyerap Dao kekuatan di dalam daging itu. Helolan kini bisa merasakannya. Tanda Dao miliknya kini bertambah. Bahkan jika pertambahannya itu hanya 1/10 dari menghadapi bencana kesengsaraan, tapi itu jauh lebih baik. Artinya, dia sendiri hanya harus makan 10 kali untuk mendapatkan manfaat yang setara dengan 1 kali menghadapi bencana kesengsaraan. Dengan begitu, maka Helolan bisa menemukan solusi untuk mengatasi kemacetan yang ia alami di jalur kekuatan. Jadi, pada akhirnya, Helolan kembali menemukan alasan untuk menjaga hubungan baiknya dengan Fang Yuan. Setelah itu, Helolan lalu memberikan kekuatan diri pada Fang Yuan tanpa paksaan lagi. Sementara Fang Yuan dia tampak puas. Dia berkata, "Mulai sekarang jika kamu ingin meminjam kekuatan makan untuk berkultivasi, datang saja dan bawalah sejumlah materi abadi sebagai gantinya."
Mendengar itu, Hellolan pun langsung mengangguk. Bagaimanapun ini adalah tawaran yang sangat menarik untuk dirinya. Lalu, sekarang sudah tidak ada lagi kemarahan di wajah Hellolan. Bahkan dia lalu tanpa ragu berkata, "Kalau begitu sekarang ayo pergi ke sarang batu." Fang Yuan langsung tahu maksud dari Hellolan. Dia menyeringai dalam hati. Karena sekarang, bahkan Hellolan sendirilah yang berinisiatif untuk melanjutkan produksi dari Gu Air Shark. Ya, ini memang adalah pikiran yang logis. Setelah Hellolan memutuskan untuk mempertahankan hubungannya dengan Fang Yuan, maka dia kehilangan sebagian besar kekuatannya. Karena itu, sumber daya yang besar juga dibutuhkan supaya dia bisa terus berkembang. Kalau tidak dia lakukan, maka Hellolan hanya akan mengalami kemunduran. Apalagi sekarang situasinya sedang sulit. Perilisan untuk sementara waktu tidak bisa membantunya. Sementara, dia kehilangan begitu banyak kekuatan karena menyerahkan Gu kekuatan diri pada Fang Yuan. Jadi, sekarang dia harus membangunnya. Karena itu pada akhirnya saat ini transaksi Fang Yuan dan Hellolan kembali berlanjut. Bahkan kini Hellolan sampai bersedia memberikan investasi dalam pengembangan penjualan dari Gu Nyali. Dia bahkan memberikan modal pada Fang Yuan untuk membangun sarang batu yang ketiga. Dan dia juga mendapatkan lebih banyak manusia berbulu sebagai pekerja. Tapi sebagai gantinya, Fang Yuan sendiri harus menaikkan rasio keuntungan yang ia terima. Fang Yuan tidak keberatan sama sekali. Lagi pula dia tahu bahwa kesepakatan ini tidaklah merugikan dirinya. Jadi pada akhirnya, transaksi dari Gu Nyali akhirnya dimulai lagi. Transaksi yang sebelumnya berhenti, kini akhirnya mengalir lagi seperti sungai yang kekeringan dan kemudian mendapatkan hujan pertama. Selain itu, karena sebelumnya terjadi kelangkaan di pasaran, harga dari Gu Nyali pun meningkat drastis. Tentu, Fang Yuan juga memanfaatkan momen ini dengan sangat baik. Pada akhirnya, setelah dikurangi modal dan pembagian keuntungan, Fang Yuan sendiri masih bisa mendapatkan 92 butir esensi abadi. Padahal jumlah yang ia keluarkan sama seperti pada waktu sebelumnya, di mana ketika itu dia hanya mendapatkan keuntungan 48 butir esensi abadi. Kini keuntungan telah naik hingga 2 kali lipat dengan jumlah yang sama. Mengetahui semua ini, Fang Yuan pun tertawa. Memonopoli pasar memang sangat luar biasa. Fang Yuan sangat senang dengan posisinya sekarang. Tapi meski begitu, dia juga sadar bahwa tindakannya saat ini bisa juga memancing kemarahan dan keserakahan dari Sekte Bangau Abadi. Karena itu, Fang Yuan juga harus bersiap dan memperkuat diri, supaya nantinya dia mampu menahan Sekte Bangau Abadi. Lalu, untuk langkah pertama yang Fang Yuan lakukan saat ini adalah menyempurnakan gerakan pembunuh segudang diri, yang inti dari gerakan pembunuh itu dia ganti dengan Gu kekuatan diri. Setidaknya dengan begitu, kekuatan Fang Yuan akan naik secara signifikan. Tapi dia masih harus meningkatkan kekuatannya. Karena itu Fang Yuan kembali mengingat bahwa dulu dia mendapatkan warisan surga pencuri, yang mana itu memungkinkan dia untuk pergi ke lembah Luopo. Fang Yuan berpikir apakah ini sudah saatnya dia pergi ke sana. Memikirkan lembah Luopo, saat ini di lembah Luopo sendiri terjadi sebuah negosiasi yang sudah mencapai titik klimaks. Di sana ada Hui Fengxi dan Qin Bai Sheng yang saling berhadapan. Pada mulanya, Hui Fengxi diundang oleh Qin Bai Sheng. Lalu tanpa ragu Hui Fengxi datang dan dia tidak menyangka kalau dia akan dibawa ke lembah Luopo. Qin Bai Sheng kemudian langsung meminta Hui Fengxi bekerja sama dengannya untuk menyerang tanah terberkati Langya. Hui Fengxi menolak keras. Dia tahu kapasitas dirinya. Bahkan dengan gerakan pembunuh miliknya yang ada di jalur angin pun, dia tahu dia tidak akan bisa kabur dari tanah terberkati Langya. Tapi Qin Bai Sheng tetap memaksa. Qin Bai Sheng kali ini memang berbeda dengan yang dikenal Hui Fengxi sebelumnya.
meski sesungguhnya ini adalah jati diri dari Qin Bai Sheng. Kemudian dengan paksaan, akhirnya mereka pun berseteru dan bertarung. Pertarungan tidak terhindarkan dan pada akhirnya Hui Fengzi kalah dan dia hanya bisa menyetujui bahwa dia akan membantu Qin Bai Sheng untuk menyerang tanah terberkati Langya. Karena itu, kini tanah terberkati Langya siap-siap terancam lagi. Kita akan berpindah lagi ke sisi yang lain, saat ini di benua tengah, tepatnya di wilayah pengadilan surgawi. Di tengah aula utama, tempat itu sangatlah indah dengan bangunan yang terbuat dari giok putih yang elegan. Tempat ini diberi nama Menara Pengawas Surga. Dan seperti namanya, tempat ini dulu dibuat pada zaman Yang Mulia konstelasi bintang dengan tujuan untuk mengawasi seluruh dunia. Sekarang pemimpin dari menara itu adalah seorang tua. Dia kini terlihat berjalan menaiki tangga sambil memegang tongkat. Badannya bahkan sudah bungkuk. Pemimpin menara ini adalah seorang Master Gu peringkat 8 dengan aura yang sangat agung karena dia mengembangkan jalur kebijaksanaan. Tapi memang orang tua ini cukup unik, bahwa setiap kali dia berjalan, maka giok putih yang ia injak akan bersinar. Sementara dinding yang ada di kiri dan kanannya itu akan mulai menampilkan berbagai gambar yang ada di dunia. Dimanapun itu, tidak peduli di dalam tanah terberkati, di dunia luar, ataupun bahkan di dalam gua surga, semuanya akan muncul di sana. Pemimpin menara kini terus berjalan sambil memperhatikan gambar-gambar yang ada di dinding. Sampai beberapa saat kemudian dia berhenti saat melihat sebuah gambar. Tempat ini adalah lembah Luopo, gumamnya. Pemimpin menara memperhatikan. Di sana dia melihat ada dua Gu immortal yang bertarung, satu dari jalur angin dan yang lain dari jalur logam. Sementara ada beberapa Gu immortal lain yang berdiri di pinggir. Gambar terus berubah dan kedua Gu immortal itu bertarung dengan intens. Memang benar bahwa gambar pertarungan itu adalah pertarungan dari Qin Bai Sheng dan Hui Fengzi. Jadi memang mereka dapat diawasi dari tempat ini. Setelah melihat akhir dari pertarungan itu, pemimpin menara kembali naik. Ada banyak sekali gambar yang muncul di sekitarnya. Tapi ada kerutan besar di wajah orang tua ini. Dia berkata, bagaimana bisa orang-orang ini lolos dari penghakiman takdir? Orang tua itu akhirnya berhenti. Sekarang di depannya ada sebuah Gu immortal yang legendaris. Ini adalah Gu immortal peringkat 9, Gu Takdir. Saat ini pemimpin menara melihat Gu itu. Wajahnya tampak masam. Gu Takdir terlihat tidak sempurna. Dia memiliki beberapa luka di beberapa bagian. Tentu ini adalah kerugian untuk penghakiman surgawi, karena menara pengawas surga itu adalah sebuah rumah Gu, dan Gu Takdir itu adalah intinya. Jika sampai Gu Takdir mati atau hancur, maka menara ini juga akan runtuh. Karena itu, pemimpin menara kini tampak sangat marah ketika memikirkan penyebabnya. Sialan, Yang Mulia iblis teratai merah. Kemarahan orang tua ini memang bukan tanpa alasan, karena dahulu kala kerusakan dari Gu Takdir ini dimulai oleh Yang Mulia iblis teratai merah. Terlebih ketika praktek tentang menentang takdir itu mulai booming. Banyak orang yang menentang takdirnya, mereka enggan mati dan kemudian berubah menjadi zombie dan yang lainnya. Hal ini adalah kekuatan yang menentang takdir. Dan hal ini juga membuat kekuatan takdir menjadi semakin melemah. Sekarang semakin banyak orang yang lolos dari penghakiman takdir. Dan tugas dari pengadilan surga adalah untuk menghakimi mereka. Pengadilan surgawi memiliki komitmen untuk mengembalikan Gu Takdir seperti semula. Semua dilakukan agar pengadilan surgawi tidak jatuh. Memikirkan semua ini, pemimpin menara kini menghela nafas panjang. Kemarahannya perlahan mereda setelah beberapa saat. Lalu kemudian dia kembali berkata,
Sekarang yang harus kita lakukan adalah melenyapkan para pendosa yang lolos dari penghakiman takdir. Semua kehidupan memiliki lintasannya sendiri dan sudah ditentukan sejak mereka dilahirkan. Inilah hukum, surga dan bumi, aturan alam, dan tidak seharusnya ditentang atau bahkan melepaskan diri dari aturan. Kehidupan kalian bukanlah milik kalian sendiri. Sebelum kutakdir pulih, aku akan bertindak dalam kapasitas surga dan melenyapkan semua rumput-rumput liar itu. Ini adalah bagian dari sumpah pemimpin menara. Dia tidak akan membiarkan orang-orang yang melarikan diri dari penghakiman takdir. Semuanya demi mengembalikan kekuatan takdir dan membuat kutakdir kembali pulih seperti semula. Sementara itu, Fang Yuan sendiri, dia juga adalah salah satu karakter yang terlepas dari penghakiman takdir. Saat ini, mungkin Fang Yuan memang belum nampak di mata pemimpin menara. Karena memang kekuatan Fang Yuan sendiri tidak terlalu besar. Tapi di masa depan, dialah pembawa perubahan yang tidak diketahui oleh pemimpin menara penghakiman surgawi. Fang Yuan sendiri bahkan belum tahu tentang posisinya di mata pengadilan surgawi. Karena itu, dia saat ini juga masih sangat tenang. Sekarang, Fang Yuan sendiri sedang sibuk menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk menyempurnakan gerakan pembunuh miliknya. Dia menggunakan semua gu pikiran jahat untuk membuat kemajuan. Meskipun pada akhirnya, kemajuan yang ia buat hanya sekitar belasan persen setelah berhari-hari. Perkembangan ini tidak signifikan. Dan karena itu Fang Yuan sendiri kini tampak menghela nafas panjang. Pada akhirnya, semua karena pencapaian jalur transformasiku masih terlalu rendah. Setelah memikirkan semua itu, kini Fang Yuan memutuskan untuk beristirahat. Lalu, kemudian tiba-tiba dia mendapatkan sebuah pesan dari perilisan. Saat dia membuka pesan itu, Fang Yuan tampak bersemangat. Akhirnya, dia mendapatkan kabar baik tentang warisan dari jalur kebijaksanaan milik Dongfang Changfan. Karena berita ini sangatlah baik, maka Fang Yuan sendiri kembali menunda rencananya untuk pergi ke lembah Luopo. Fang Yuan kini segera bergegas ke dataran utara. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.